di ruang aula Perpustakaan Nasional Salemba Raya 18. Itulah ya buku biografi politik yang saya tulis diluncurkan ya, yaitu buku biografi Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra yang saat itu menjadi Menteri HAM dan Kehakiman zamannya Presiden Gus Dur tahun 2000. Nah, nggak jauh dari situ, itulah di seberang jalan itulah pasar Pramuka Pojok. Launching buku biografi itu dihadiri oleh 400 undangan, termasuk undangan dari negara-negara sahabat, dan tentu saja saya sebagai pengarangnya naik ke panggung bersama orang yang saya tulis, yaitu Yusril Iza Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal Pramuka Pojok, pasar Pramuka Pojok. Saya tahu, saya pernah bikin surat di sana. Terus setelah bikin surat permohonan, saya nggak tahu kalau mau masuk ke ruang mikrofilm di Perpustakaan Nasional itu di Salemba Raya, itu seberangnya Pramuka Pojok, itu pasar Pramuka, itu harus pakai surat pengantar. Akhirnya saya bikin surat di situ di pasar Pramuka Pojok. Waktu itu, Waalaikumsalam, waktu itu masih di bawah tahun 2000 ya, masih sebelum reformasi kalau nggak salah, atau sesudah ya, saya lupa. Itu terus kita naik jembatan penyeberangan. Nah, jembatan penyeberangan itu di depannya langsung di Departemen Sosial. Di Departemen Sosial waktu itu dibubarkan oleh Gus Dur, ya kan. Nah, setelah itu jadi udah nggak ada Departemen Sosial. Dari situ sampingnya Departemen Sosial itu Perpustakaan Nasional Salemba Raya 68, pindahan dari Perpustakaan Nasional Perpustakaan Museum Gajah di Jalan Merdeka Barat. 8 tahun saya jadi anggota perpustakaan di Museum Gajah. Pertama kali tuh saya pindah, saya mau ke Perpustakaan Nasional yang baru, dan ketemu sama petugas yang kecil orangnya, yang dulu suka ketemu saya di Perpustakaan Museum Gajah itu waktu saya SMA. Dia bilang, nah ini katanya anggota perpustakaan abadi, kata Ali Musa. Nggak tahu sekarang masih di situ nggak Ali Musa, mungkin sudah pensiun ya. Orangnya kecil, lucu, akrab, ramah orangnya. Terus saya serahkanlah surat ya, bukan ke Ali Musa tapi ke petugas di ruangan mikrofilm ya. Tapi saya sebelum cerita apa yang saya lakukan di ruang mikrofilm itu, saya masuk ke tahun 27 dengan surat yang saya buat di Pramuka. Pasar Pramuka. Pasar Pramuka itu perapatan Matraman, Jalan Matraman ya. Matraman Pemuda ya. Terus Salemba kalau nggak, Matraman ya. Jadi kalau ke arah, kalau kita mau menghadap jalan ke Matraman, kalau terus itu, kalau ke kiri kan kita ke belakang gitu, kita ke Jalan Pemuda, ketemu nanti Universitas Negeri Jakarta yang dulu namanya IKIP ya. Kalau kita maju ke depan itu nanti ketemu Jalan Proklamasi, melewati rumahnya Mohtar Lubis di Jalan Bonang itu, terus melewati rumah itu yang penulis buku pengantar politik itu Miriam Budiarjo ya kan, di situ tuh. Terus nanti ketemu Pusat Data Tempo, ketemu lagi sebelah kanan itu yang sekarang namanya kantor ini Majelis Ulama ya. Nah, terus nanti ketemu perapatan sebelah kiri nanti kantor
Partai Persatuan Pembangunan dan PDI yang dulu diserbu tanggal 27 Juli 1927 itu. Nah, nanti ketemu jalan Imam Bonjol itu, kalau ke kiri itu ketemu rumahnya Megawati dan rumah-rumah para elit semua di situ, termasuk rumah almarhum Bung Hatta di situ. Nah, kalau ke kanan, kalau di Pasar Pramuka kita nyebrang naik jembatan itu ketemu Departemen Sosial, ya, terus ke kanan itu nanti ketemu Salemba, perapatan Salemba. Kalau ke kiri itu ketemu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM. Terus kalau terus kita ke arah Senen itu ketemu kantor pusat PBNU. Terus kalau terus ke kanan itu nanti ketemu PMI Keramat Raya nomor berapa ya? Sebelahnya itu Keramat Raya 45, yaitu Dewan Dakwah. Tempat saya dulu pernah kuliah Akademi Dakwah dan Bahasa Arab tahun 80-an di situ ya, di Dewan Dakwah. Ternyata Dewan Dakwah Keramat Raya 45 itu saya baru tahu, waktu itu belum tahu, tapi lama-lama saya tahu itulah kantor waktu zaman sebelum Masyumi dibubarkan. Keramat Raya 45 adalah kantor ini partai politik terbesar di era Orde Lama ya, di era kemerdekaan, yaitu Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dengan tokohnya yang terkenal di situ adalah Muhammad Tatsir ya. Jadi Pasar Pramuka ini, Pramuka Pojok ini terkenal memang tempat pembuatan dokumen-dokumen, dan memang letaknya di jalan yang sangat strategis ya, di pinggir jalan itu, di pinggir jalan. Tapi katanya kalau lihat podcastnya di Sentana kemarin, ada Respon, ada Mr. J, dan ada Roy, ada Janis ya, Janis, dan juga pemilik Sentana itu, wartawannya itu ternyata kantor Pramuka itu mungkin sudah nggak ada atau di dalam operasinya sekarang. Dulu waktu saya bikin surat untuk permohonan ke Perpustakaan Nasional, itu adalah masih di pinggir jalan persis ya, pinggir jalan. Saya turun dari Departemen Sosial terus naik ke atas, terus ketemu seberang jalannya itu langsung ke Pramuka yang disebut Pramuka Pojok itu. Bukan Pramuka. Kalau kita nyebrang lagi ke arah Jalan Pemuda itu ada Pasar Pramuka ya, tempat jual obat sama pasar burung lain lagi itu. Kalau terus ke sana nanti ketemu Pasar Genjing. Setelah melewati rel, sampingnya rel itu namanya Pasar Genjing sebelah kiri gitu. Yang ada taman kecil, pohon taman begitu. Nah, kita kembali dari surat itu, kemudian saya bawa surat itu dari Pasar Pramuka itu saya ke Perusahaan Nasional, dan barulah saya bisa diizinkan masuk ke ruang mikrofilm yang sunyi senyap itu, dan saya buka mikrofilm itu ya, yaitu koran Fajar Asia. Wah, saya begitu ngelihat perlahan-lahan koran yang ada di mikrofilm dengan suasana yang hening dan suasana sedikit mistis itu. Koran Fajar Asia adalah koran, saya putar perlahan-lahan, koran resmi dari partai politik terbesar era kolonial, yaitu Sarekat Islam. Corongnya adalah Fajar Asia koran. Sementara kalau partai politik Islam terbesar era kemerdekaan adalah Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, koran dari Sarekat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto itu di halaman depannya koran itu selalu ada tiga tulisan yang muncul ya, tahun 27 ya. Jadi waktu itu saya sekitar mungkin 97 saya. Jadi itu saya kembali ke masa lalu sekitar 97 ke 27, jadi 70 tahun saya kembali ke masa lalu dan membaca tulisan Cokro Aminoto sebelah kiri atasnya, dan kemudian sampingnya adalah tulisan Haji Agus Salim. Mereka adalah tokoh-tokoh syarikat Islam
yang berjasa dalam mengajukan atau menghidupkan gagasan Indonesia berparlemen, ya. Cikal bakal Indonesia merdeka, ya. Satu gagasan diperjuangkan oleh Syarikat Islam yang dipimpin oleh duet, yaitu Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim. Dan di bawahnya itu ada tulisan seorang anak muda berumur 25 tahun, kader dari Cokro Aminoto dan juga kader dari Haji Agus Salim. Anak muda yang nulisnya galak itu, yang saya baca di mikrofilm itu, namanya, usianya 25 tahun, namanya Kartosuwiryo. Jadi Kartosuwiryo adalah orang pergerakan, dan dia menyemai bibit-bibit Indonesia merdeka dan anti kolonialisme. Itu dia petik atau dia ambil benih-benih perjuangannya itu dari Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim. 3 tulisan itulah yang selalu muncul di koran Fajar Asia, yaitu tulisan Cokro Aminoto, sebelah kiri atas Haji Agus Salim, dan di bawahnya adalah anak muda yang begitu galak tulisannya terhadap Belanda, kolonialisme, yaitu Kartosuwiryo. Dan nanti Kartosuwiryo dihukum mati, ditembak di sebuah pulau, di pulau gugusan Pulau Seribu tahun 60-an, setelah dia memproklamasikan negara Islam Indonesia di Malangpong tanggal 7 Juli 1949. Dan dia memperjuangkan gagasannya negara Islam Indonesia, dan sayap militernya adalah tentara TI, Tentara Islam Indonesia. 13 tahun dia berjuang dan kemudian dikalahkan secara militer oleh Soekarno dan dia dihukum mati. Soekarno adalah murid dari Cokro Aminoto. Soekarno adalah menantu dari Cokro Aminoto, karena putri pertama Cokro Aminoto menikah dengan Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi presiden. Sementara murid yang terbaik lagi dari Cokro Aminoto adalah Kartosuwiryo. Kartosuwiryo dan Cokro Aminoto adalah berkawan baik, berada dalam satu garis perjuangan menuju Indonesia merdeka. Tapi Soekarno sebagai murid dari Cokro Aminoto memproklamasikan Indonesia merdeka dengan ideologi Pancasila, sementara Kartosuwiryo, murid juga dari Cokro Aminoto, memproklamasikan negara Islam Indonesia di Malangpong tahun 49 sebagai Soekarno 17 Agustus 1945. Dan salah satu murid lagi dari Cokro Aminoto yang digembleng di Jalan Peneleh Surabaya, kos-kosan dari Cokro Aminoto adalah Muso memproklamasikan negara Indonesia Soviet tahun 1948. Jadi Cokro Aminoto melahirkan 3 proklamator yang berideologi Pancasila, Islam, dan komunisme. Dan pagi itu atau siang itu saya kembali mengenang kehebatan Cokro Aminoto, Agus Salim, dan Kartosuwiryo di ruang mikrofilm Perpustakaan Nasional Salemba, setelah saya bikin surat yang saya bikin di Pramuka Pojok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah kan? satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.